Patrio. Saya nggak tahu. Saya Maria Lili Susanti Ayu. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan atau mengedukasi bahaya merokok bagi kesehatan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu merokok? Jadi, merokok adalah kebiasaan menghisap hasil pembakaran tembakau yang dibungkus di dalam kertas, cerutu, atau pipa yang menghasilkan asap dan dihirup ke dalam paru-paru. Jadi, sederhananya teman-teman, merokok itu adalah membakar sampah di dalam tubuh kita, di mana asap yang dihasilkan itu mengandung banyak zat-zat berbahaya yang dapat merusak organ tubuh kita. Yang kedua, yaitu kandungan bahaya dalam rokok. Jadi, rokok diibaratkan seperti bom kecil yang apabila masuk ke dalam tubuh kita akan banyak merusak organ tubuh. Rokok mengandung berbagai zat kimia, di antaranya yang pertama nikotin. Jadi nikotin ini akan menyebabkan ketergantungan. Apabila kita sudah mulai kecanduan dalam merokok, akan sulit untuk berhenti. Yang kedua, yaitu tar, menimbulkan kanker paru-paru. Jadi zat ini yang akan membuat paru-paru kita menghitam dan akan menimbulkan kanker. Yang ketiga, karbon monoksida. Karbon monoksida ini akan mengurangi oksigen dalam darah sehingga tubuh akan sering merasa lemas dan akan sering sakit. Yang keempat, amonia, formaldehida, dan arsenik. Zat ini bersifat racun bagi tubuh. Supaya teman-teman ketahui bahwa zat ini adalah zat yang sering digunakan untuk membersihkan toilet dan mengawetkan mayat. Bayangkan jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh kita, seberapa berbahayanya zat-zat ini dalam merusak organ tubuh kita. Yang ketiga, dampak merokok bagi kesehatan. Jadi, dampak merokok bagi kesehatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya yang pertama, penyakit paru-paru kronis atau PPOK dan kanker paru-paru. Paru-paru kita bisa rusak secara permanen dan susah bernapas. Yang kedua, penyakit jantung dan pembuluh darah. Jantung kita akan bekerja lebih keras dan pembuluh darah menyempit dan risiko serangan jantung akan meningkat. Yang ketiga, gangguan kehamilan dan janin. Ibu hamil yang merokok bisa mengalami keguguran, bayi lahir prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Keempat, penurunan daya tahan tubuh dan penuaan dini. Jadi, kita akan lebih mudah sakit dan terlihat lebih tua dari usia sebenarnya karena kulit keriput dan kusam. Yang terakhir, gangguan pertumbuhan pada remaja. Pertumbuhan tinggi badan bisa terhambat dan perkembangan organ tubuh lainnya bisa terganggu apabila merokok tidak pada umur yang sesuai. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Jadi, merokok bukan hanya sekedar masalah pribadi, tetapi juga akan berdampak bagi masyarakat dan ekonomi. Beberapa contoh di antaranya yang pertama, pemborosan untuk membeli rokok. Sederhananya, uang yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan penting seperti makan atau pendidikan, malah habis untuk membeli rokok. Yang kedua, menurunnya produktivitas kerja karena gangguan kesehatan. Bayangkan, kalau kita sering sakit karena merokok, maka kita tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga mengakibatkan penghasilan juga berkurang. Yang ketiga, meningkatnya biaya pengobatan akibat penyakit akibat dari rokok. Jadi, penyakit seperti kanker paru-paru atau jantung itu memerlukan biaya yang sangat besar dan sangat mahal. Jadi, ketika kita mengalami penyakit ini karena merokok, maka itu akan membebani keluarga. Yang keempat, mengganggu kenyamanan orang lain karena asap rokok. Jadi, asap rokok itu adalah polusi udara yang bisa buat orang lain batuk, sesak napas, atau bahkan terkena penyakit yang sama seperti perokok. Yang kelima, manfaat berhenti merokok. Yang pertama, paru-paru dan jantung mulai pulih fungsinya.
Setelah berhenti merokok, paru-paru dan jantung kita akan membersihkan dirinya sendiri dan kembali berfungsi seperti semula. Yang kedua, risiko penyakit berkurang. Risiko terkena penyakit berbahaya seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke akan berkurang. Yang ketiga, nafas lebih segar dan stamina meningkat. Jadi, kita akan merasa lebih mudah bernapas dan tidak mudah lelah saat beraktivitas. Yang keempat, keluarga lebih sehat dari paparan asap rokok. Keluarga kita tidak lagi menjadi perokok pasif yang beresiko terkena penyakit akibat asap rokok. Yang kelima, menghemat pengeluaran. Jadi, uang yang biasanya dipakai untuk membeli rokok bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat. Yang terakhir yaitu cara mengurangi dan berhenti merokok. Jadi, berhenti merokok itu memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ada beberapa cara yang perlu dicoba untuk mengurangi dan akhirnya akan berhenti merokok. Yang pertama, menetapkan niat dan tanggal berhenti. Jadi, bulatkan tekad dan tentukan kapan kita akan benar-benar berhenti merokok. Ini akan seperti sebuah janji pada diri sendiri. Yang kedua, menghindari situasi yang memicu keinginan merokok. Jauhi tempat-tempat atau teman-teman yang sering merokok. Cari kegiatan yang lebih sehat dan menyenangkan. Yang ketiga, mengganti kebiasaan merokok dengan aktivitas positif. Jadi, poin yang ini misalnya olahraga, membaca buku, atau melakukan hobi yang kita sukai. Ini bisa mengalihkan perhatian dari keinginan merokok. Yang keempat, meminta dukungan keluarga dan teman. Ceritakan niat kita untuk berhenti merokok kepada orang-orang terdekat. Dukungan mereka akan sangat membantu kita. Yang terakhir, konsultasi ke tenaga kesehatan bila perlu. Dokter atau konselor bisa memberikan saran dan bantuan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi kita. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu merokok merupakan kebiasaan yang sangat merugikan kesehatan dan ekonomi. Dengan memahami bahaya merokok, diharapkan masyarakat dapat berhenti merokok dan menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok demi masa depan yang lebih sehat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video-video edukasi selanjutnya. Bye-bye!